Bu, ibu habis ngapain? Itu kok ada kain jarik di tanah? Sudah, kamu lama-lama pasti mengerti. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 2. Dalam hidup ini ya guys, ada beberapa hal yang kita nggak bisa milih sama sekali. Salah satunya adalah kita tuh nggak bisa milih lahir dari keluarga yang kayak gimana. Kayak misalnya lahir dari keluarga yang kaya, keluarga yang miskin, atau keluarga cemara. Nah, kayak di episode ini nih, tentang pengalaman Dewi. Jadi Dewi itu harus terima nasibnya ketika dia lahir di keluarga yang erat kaitannya dengan kejadian-kejadian horor mengerikan yang dia alami. Cerita ini sendiri ditulis oleh Lakon Story yang menurut gua, wah gila sih. Ya kalian lihat sendirilah nanti ceritanya kayak gimana. Terus kalau buat kalian yang punya request cerita apa yang pengen dibawain RJ5 selanjutnya, bisa banget komen aja di bawah. Siapa tahu request dari kalian itu kita jadiin episode selanjutnya. Terus ya kayak biasa, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe nih. Buruan yang belum subscribe, aktifkan tombol lonceng sebelahnya, like juga sama komen yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Dia adalah jin perewangan yang biasa dimiliki oleh mereka, si penganut ilmu hitam. Andai saja jika waktu itu setan tersebut tidak pergi dari hidupku, mungkin hingga detik ini aku masih belum menikah dan mempunyai pasangan seperti halnya hari ini. Cerita ini bermulai dari kematian ayah Dewi. Jadi Dewi ini tadinya tinggal sama neneknya. Tapi setelah kematian ayahnya, mau gak mau tuh, Dewi harus tinggal sama ibunya yang emang udah menjanda dengan satu anak, yaitu Dewi. Hidup mereka ini bisa dikatakan kurang mampu, apalagi sejak kematian Dewi. Ya otomatis dong, beban keluarga sekarang ditanggung sama Dewi sama ibunya juga. Apalagi Dewi ini cuma kerja sebisanya aja, sambil dia nunggu jodoh yang belum juga datang-datang. Lasmi adalah nama dari ibu Dewi. Bisa dikatakan ibunya Dewi ini terkenal sebagai ibu rumah tangga yang jarang bergaul dengan tetangganya. Karena ketika ayahnya masih hidup, dia kerap kali melarang ibunya untuk keluar rumah. Kenapa ayahnya melarang ibunya buat keluar rumah? Karena kalau menurut ayah, lingkungan di sekitar rumah itu adalah lingkungan yang penuh dengan adu gengsi dan suka mengurusi hidup orang lain. Well, singkat cerita, sekarang semua berubah. Mereka yang biasanya banyak di dalam rumah, mau gak mau dong, harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan yang emang makin lama mereka semakin berantakan. Namun anehnya, bukannya pergi untuk mencari kerja, tapi ibunya Dewi ini malah pergi bersama rekan-rekannya yang Dewi pun gak tahu tujuannya kemana. Wih, kamu jaga rumah ya nak? Ibu mau keluar lagi sama Bu Deyun. Kegiatan seperti itu terus dilakukan oleh ibunya Dewi selama beberapa bulan. Hingga akhirnya waktu itu pun tiba. Malam itu ibu pulang lebih cepat dari biasanya. Nah tapi pada saat itu ibu tuh kayak ngebawa benda-benda aneh yang Dewi belum pernah lihat sebelumnya. Karena penasaran, Dewi pun nanya kayak gini. Udah pulang Bu? Sudah nak, ibu sudah selesai. Sekarang ibu sudah tidak kemana-mana lagi. Gak ada makanan Bu di dapur.
Aku nggak masak. Tadi aku dikasih uang sama nenek. Mulai besok aku mau bantu-bantu jualan di tokonya Bu Romlah. Anehnya, ibu ini kayak nggak dengerin omongan Dewi sama sekali. Dia tetap pergi tuh ke dapur dan berhenti di depan tungku yang kayak terbuat dari tanah liat gitu, yang biasa dia gunain buat masak sehari-hari. Di depan tungku itu, ibu terlihat mecahin telur ayam Jawa sambil menghentak-hentakan kakinya tuh ke tanah beberapa kali. Bu, ibu ngapain? Dewi nanya tuh kebingungan ke ibunya, tapi ibunya cuman diem doang, gak jawab apa-apa. Di situ dia cuma noleh ke Dewi sambil senyum menyeringai. Dewi yang ketakutan langsung balik arah tuh dari dapur ninggalin ibunya. Di situ dia mikir, ibu ini kenapa yo? Kok rada aneh dan tadi matanya itu kayak di sekitarnya keluar otot-otot, gak kayak ibu biasanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan ibunya Dewi? Dewi pun akhirnya masuk ke kamar. Di situ dia bertanya-tanya tuh dalam hatinya sendiri. Ibu kenapa jadi serem kayak gini ya? Hingga akhirnya gak lama dia pun tertidur dalam kebingungannya. Keesokan harinya keadaan malah bukan jadi membaik, tapi malah jadi makin aneh aja. Ada satu kamar nih yang tadinya jadi gudang di rumah itu tiba-tiba jadi bersih dan wangi bunga melati. Wih, jangan berdiri di situ. Ayo bantu ibu masak di dapur. Ya Allah, ngagetin aja Bu. Kamar ini kok jadi bersih? Ini masih jam 5 pagi. Jam berapa ibu bersihin? Kok rajin amat? Sudah, nanti kamu juga tahu. Akhirnya ke dapur lah tuh si Dewi buat niat bantuin ibunya masak. Dia jalan tuh. Tapi yang ditemuin ibunya ini malah jadi makin aneh aja. Di situ Dewi ngeliat ada beberapa cangkang telur yang kayak berserakan gitu. Ditambah dengan kain jarik yang terlihat habis disiram air dengan beberapa potongan bunga melati. Karena makin heran, Dewi nanya lagi dong ke ibunya. Bu, ibu habis ngapain? Itu kok ada kain jarik di tanah? Tapi ibunya cuman diem doang. Nah, coba diajak ngobrol lagi tuh sama Dewi. Tapi ibunya ini malah ngalihin ke pembicaraan yang lainnya. Dan di akhir obrolan itu, ibunya bilang kayak gini. Sudah, kamu lama-lama pasti mengerti. Dewi bener-bener bingung banget tuh sama kelakuan ibunya. Ya udahlah, sebelum dia berangkat kerja, dia beres-beres rumah terlebih dahulu. Rajin banget kamu, Dew. Namun, lagi-lagi nih, si Dewi kaget bener-bener. Pas dia lagi beres-beres rumah, dia nemuin tuh ada beberapa cangkang telur ayam Jawa yang berserakan di sekitar rumah. Cangkang-cangkang itu, kalau kata Dewi, ada hampir di setiap sudut ruangan rumah dengan kondisi yang kayak baru aja dipecahin. Apa sih ini? Karena emang si Dewi udah kesel tuh, langsung tuh dibawa cangkang telurnya, terus ibunya disamperin. Langsung tuh dia jalan ke dapur, tapi pas udah sampai dapur, ibunya malah udah gak ada. Bu, loh ibu kemana? Tadi masih di sini. Dicari tuh ibunya sama si Dewi, tapi malah gak ketemu. Di situ Dewi merinding hebat ketika ibunya gak ada di dapur. Pas dia lagi nyari di ruangan lain, tiba-tiba aja ada suara kayak gebyur-gebyur tuh di kamar mandi, yang mana ruangannya masih di dapur juga. Loh, ibu lagi mandi? Tadi kok dipanggil diem aja sih, Bu? Langsung lah tuh disamperin ke depan pintu kamar mandi sambil si Dewi teriak-teriak. Bu, ibu. Tapi anehnya ibunya ini nggak nyaut apa-apa dari dalam kamar mandi. Cuman ada suara gebyur-gebyur doang dari dalam kamar mandi.
Nah, pas si Dewi masih gedor-gedor pintu kamar mandi, dia nggak sengaja ngeliat ada sosok cewek lagi berdiri di pojok sudut dapur. Kagetlah di situ si Dewi karena emang sosok itu dia ngerasa bukan ibunya karena memang lebih besar dan tinggi. Cewek itu berdiri sambil gerak-gerakin kepalanya. Larilah tuh langsung Dewi keluar rumah karena emang dia takut banget. Niatnya mau minta tolong sama tetangga. Tapi apa kalian tahu? Ya, pas dia di halaman rumah, si Dewi ini benar-benar terkejut banget. Di situ dia ngeliat ibunya itu kayak lagi naburin sesuatu di halaman rumah. Ibu, Apa, Wi? ibu ngapain di sini? Ada apa emangnya? Ternyata di situ ibunya Dewi ini lagi naburin garam tuh di halaman rumahnya. Nah terus tadi siapa yang lagi mandi? Dan juga siapa sosok cewek yang ada di pojok dapur? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Pagi itu, setelah banyaknya rentetan kejadian aneh tuh yang dialami sama Dewi, dia tetap berangkat kerja ke toko Romlah. Bisa dibilang jarak antara toko Romlah sama rumahnya Dewi ini agak cukup jauh. Singkat cerita setelah udah seharian bekerja tuh ya, malam pun tiba. Dewi pulang lagi ke rumahnya. Di situ dia bener-bener kaget banget. Karena ngeliat di depan rumahnya itu banyak terparkir mobil-mobil secara rapi. Dan akhirnya di malam itulah Dewi baru tahu semuanya. Kalau ternyata sekarang ibunya telah membuka praktek paranormal. Sejak saat itu, rumah Dewi itu banyak kedatangan tamu-tamu yang dia nggak pernah kenal sebelumnya. Dan sejak saat itu pula, kondisi keuangan keluarga ekonomi Dewi nih menjadi membaik. Tapi ya lagi-lagi ada akibatnya. Dewi ini jadi sering melihat dan mendengar hal-hal yang aneh. Aroma bunga melati, penampakan sekelebatan, seakan-akan tuh buat Dewi udah biasa aja karena dia sering mengalaminya. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu begitu saja. Sekarang kita loncat ketika usia Dewi ini udah 30 tahun. Ibunya ya tentu aja juga jadi makin tua dan udah mulai jarang menerima tamu. Hal ini berdampak yaitu kondisi ekonomi dari keluarga Dewi kembali memburuk. Memang nggak bisa dipungkiri juga kalau kata Dewi, semenjak ibunya buka praktek, dia tuh jadi susah dapet jodoh. Aneh aja kalau kata Dewi, jadi ketika ada laki-laki nih yang lagi deketin dia dan diajak main ke rumahnya tuh, tiba-tiba aja besokannya meninggalkan si Dewi. Dan gak jarang pula tuh terjadi konflik antara Dewi sama ibunya nih ketika Dewi ngingetin kalau apa yang dilakukan oleh ibunya sama sekali bukan tindakan yang baik. Bu, bertobatlah Bu. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu nih, ibunya tuh kayak udah mulai sadar gitu loh apa yang dia lakuin itu gak baik buat dirinya sama anaknya. Perlahan beliau itu udah gak mau ngelayanin tamu sama sekali dan sesajen-sesajen yang ada di rumah tentunya udah jarang kelihatan lagi. Hal ini tentunya membuat Dewi jadi lega dong dan berharap kehidupan keluarga mereka jadi lebih baik. Tapi sayangnya hal ini justru tidak terjadi. Sejak saat itu teror yang dialami oleh Dewi ini malah jadi makin parah. Hingga akhirnya malam itu pun tiba. Bisa dibilang malam itu adalah malam terakhir ibu sebagai paranormal. Malam itu sepulang kerja ya kayak biasanya tuh si Dewi yang kecapean karena kerja seharian langsung masuk ke dalam kamarnya. Udah pulang, Wi? Sudah Bu, Ibu kok belum tidur? Ibu lagi gak enak badan, Wi. Loh, sejak kapan Bu? Sejak tadi pagi. Ya udah, ayo masuk ke dalam kamar biar Dewi temenin. Besok kita ke puskesmas aja ya Bu.
Sesampainya di kamar ibu, si Dewi ini langsung ngebaringin ibunya dan kayak ngasih selimut gitulah supaya ibunya ini nggak kedinginan. Kondisi ibu memang terlihat lemas dan badannya juga Dewi megang itu cukup terasa dingin. Dan mungkin inilah malam yang tidak akan pernah bisa Dewi lupakan. Malam itu setelah membaringkan ibunya Dewi di ranjang nih, si Dewi itu duduk di kursi yang tepat ada di samping ranjangnya ibu. Nah, pas dia lagi duduk itulah, tiba-tiba dia ngerasa tuh kayak ada di belakangnya orang lewat di ruang tengah. Gimana sih kalian kalau tiba-tiba ngerasa ada orang lewat di belakang kalian? Ya kira-kira kayak gitulah. Langsung tuh si Dewi noleh ke belakang dan di situ dia juga teriak, "Hei, siapa itu?" Jangan dihiraukan, Wi. Tadi sepertinya ada yang lewat, Bu. Nggak ada. Itu hanya perasaanmu saja. Ibu bikinin teh hangat ya, Nak. Abis itu kamu tidur istirahat saja. Kamu capek, kasihan. Kan udah kerja seharian. Langsung lah tuh ya udah si Dewi ke dapur buat bikinin minuman ibunya. Nah, disinilah. Pas lagi bikinin minuman ibunya, Dewi itu nyium ada aroma kuat bunga melati. Saking kuatnya itu sampai ganggu banget kalau kata Dewi. Mungkin kalian pernah ya ada nyium bau di suatu ruangan yang bener-bener ganggu pernapasan kita. Ya kira-kira kayak gitulah. Karena baunya kuat banget, di situ si Dewi sampai tutup hidungnya tuh dan di situ dia juga berdoa, "Ya Allah, tolonglah lindungi aku." Setelah selesai, Dewi pun langsung ke kamar ibunya ngasih minuman tersebut. Dan ibunya pun mesen kayak gini. Sudah, taruh di meja saja. Kamu sekarang masuk ke kamarmu ya, Nak. Ibu biar istirahat sendiri. Jangan lupa kunci semua pintu ya, Nak. Iya, Bu. Tapi besok pagi kita ke Puskesmas beneran loh ya. Jangan bandel. Setelah memastikan semua pintu udah terkunci di rumah, Dewi pun masuk ke kamar buat istirahat. Sekitar jam setengah 12 malam, Dewi ini kebangun. Di situ, dia ngedenger ada suara tangisan. Yang makin lama, suara itu makin kenceng. Siapa coba nih malam-malam nangis kayak gini? Karena dia pengen tahu siapa yang nangis, dia coba tuh tempelin kupingnya ke telinga. Karena dia takut kalau itu ibunya yang nangis. Ya karena emang kan ibunya lagi sakit. Ya udah, langsung lah tuh dia menuju ke kamar ibunya. "Bu, ibu kenapa?" Jalan tuh dia menuju kamar ibunya dan pas dibuka pintunya, apa kalian tahu? Ternyata ibunya udah nggak ada. Dan di situ kondisi kamar cukup berantakan ya karena bantal dan guling udah ada di lantai. "Loh, Bu, ibu di mana?" Dewi langsung nyari ibunya tuh ke semua ruangan. Sampai kamar mandi juga dicari, tapi gak ada. Tiba-tiba suara tangisan itu kembali muncul. Kali ini suara tangisannya itu ada dari arah belakang rumah. Yang mana belakang rumah Dewi itu cuman kebun kosong doang. Ibu nggak ada di mana-mana dan suara tangisan itu kembali muncul. Kira-kira apa yang sedang terjadi di malam ini?